Nanti minta aja, minta waktunya ditambahin. Boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa? Nama saya Tama. Tama. Solah. Ajel. Alia sama? Aku udah Pak. Dava, oke. Kamu siapa namanya? Diandra, oke. Mungkin aku jelasin dulu ya dari PF payudara ini. Jadi kalau PF payudara itu yang penting awalnya adalah sistem konsen. Karena kan pembukaannya lumayan sensitif. Jadi kalian harus jelasin ke pasiennya, harus buka baju, nanti bakal kalian pegang. Jadi di sini ya Bu, untuk biasanya sih gue akan dibuka, sehingga untuk buka baju, buka dayanya mungkin kurang nyaman, tapi tulisan ini penting buat dilakukan ya Bu gitu. Terus kalau misalnya kalian cowok, berarti jangan lupa bilang nanti temenin sama perawat perempuan gitu. Jadi pokoknya PF payudara ini harus ditemenin, nggak boleh sendiri. Mungkin kalau perempuan juga kalau perempuan nggak apa-apa sebenarnya, cuman kalau kalian ngomong aja juga nggak apa-apa sih, akan ditemani oleh perawat gitu atau misalnya. Oke, udah gitu cuci tangan terlebih dahulu sambil pasiennya siap-siap. Udah gitu pas PF ini kita kan inspeksi sama palpasi. Buat inspeksinya ada yang ingat nggak kayak gimana aja posisinya? Bungkuk, tangan ke samping, ke bawah, ke atas. Iya betul, jadi pertama inspeksi, lihat tangan ke atas dulu. Terus tangan ke samping. Tangan ke samping itu fungsinya kalau misalnya ada tumor massa yang lebih dalam, dia tuh bakal kedorong ke depan, jadi lebih kelihatan. Jadi massa yang lebih dalam tuh bakal kelihatan. Kalau bungkuk itu, jadi kan tangan ketinggal terus yuk busungkan ya dadanya, jadi kan bilang pasiennya buat busungin dadanya gitu. Dan itu pas minta dia nunduk itu buat lihat dia simetris atau enggak, karena kalau udah ada massa atau apalagi udah kanker ya, dia tuh ada tumbuh jaringan-jaringan ikat gitu di situ. Jadi si payudaranya ini dia nggak akan menggantung, jadi nggak simetris, nanti pelaporannya simetris atau enggak. Udah gitu kalau misalnya inspeksi yang lain itu kalian nyiapin aja, nggak usah sama kayak kulit. Misalnya kayak apakah tidak ada periode orange, terus kemudian skin dimpling. Periode orange itu dia bentuknya kayak yang ini, yang warna jeruk ya. Skin dimpling itu dia kayak udah kayak dimple aja nih, kayak gini, kayak dia masuk ke dalam gitu. Terus apakah ada luka, apakah ada benjolan, maksudnya dibilangin aja. Kemudian minta pasiennya berbaring. Kalau mau periksa pasien, jangan lupa kita ada di kanan pasien ya, kita selalu di kanan pasien. Dan pakai bantal nggak pasiennya? Di punggung. Iya betul, jadi bantalnya bukan di kepala ya, tapi di punggungnya ya. Jadi udah gitu kita mulai palpasi dari bagian yang sehat dulu. Misalnya kelihatan masanya tuh di kiri, berarti kita mulai dari yang bagian kanan. Dan kita mulai itu dari bagian atas, dari selaiga 2 axilla ini, dengan teknik overlapping dan sirkuler ya. Jadi kita menggunakan 3 jari ini, 1, 2, 3, 4. Dan si bagian falang, distal, dan medial. Jadi tangannya itu nempel, jadi bukan kayak gini-gini doang, tapi nempel kayak gini. Mau deket aja nggak biar lebih kelihatan? Boleh kok kalau mau. Jadi ini di bagian atas nih, kita mulai sirkuler dan overlapping ya, searah jarum jam ke bagian dalam. Jadi kita tinggal kayak gini aja. Terus kan kalau biasanya kan kalau udah nyampe sini kan ada rasa kagok gitu ya tangannya ya. Boleh tuh kalian puterin tangannya kayak gitu, puterin aja tangannya kayak gitu. Kalau udah, jangan lupa cek si nipple discharge-nya. Terus satu lagi nipple discharge dan cek mobilisasi. Untuk mobilisasi itu sebenarnya si masanya aja kalian gerakin, sama ada cek infiltrasi. Bedanya sama mobilisasi, kalau mobilisasi itu cuman si masanya aja. Kalau infiltrasi itu ada 2, dia kan bisa ke atas ke kulit atau ke bawah ke otot pectoris majornya. Kalau yang ke kulit, ada yang tahu nggak gimana cara ngeceknya infiltrasi ke kulit? Cubit. Discharge kan nipple discharge. Jadi setelah nipple discharge, misalnya nih masanya kan di sini nih, ada kayak bilang nih, kita pencet, kita cubit dikit kulitnya. Kalau misalnya kita kalau misalnya kayak gini, ini kan kita kayak cubit kulit biasa kan. Kalau misalnya ketarik itu berarti dia nggak ada infiltrasi ke kulit. Tapi kalau misalnya kayak gini agak susah diangkat gitu, kulitnya nggak bisa dicubit, berarti dia ada infiltrasi ke kulit. Kemudian infiltrasi ke dinding dada. Ada yang ingat gak gimana cara periksa infiltrasi ke dinding dada? Jadi kan tadi kan kalau infiltrasi ke atasnya maksudnya si kantornya ini dia udah masuk ke jaringan kulit.
dia tuh bisa juga ke bawah masuk ke jaringan otot, kan di bawahnya ada otot pectoralis mayor nih. Jadi kita mau ngecek apakah si tumor ini udah masuk ke otot atau belum. Caranya tadi kan, tadi pas di awal saya lupa, pasiennya kan tiduran tangannya kayak gini, dilipat kayak gini kan. Pas kita mau cek infiltrasi ke dinding dada itu, minta pasiennya genggam si railing ini. Jadi pegang ini terus kalian genggam. Maksudnya minta pasien, ibu tolong digenggam ya, ibu tolong menggenggam ya bu. Kalau misalnya nggak ada railing nggak apa-apa, dia kayak genggam biasa, cuma lebih enak kalau misalnya ada ini. Jadi dia menggenggam ini, kemudian kalian gerakin payudaranya ke atas bawah sama kiri kanan, kayak gitu. Kalau misalnya otot itu kan sebenarnya dia jaringan ya. Kalau kita nggak kontraksi itu dia bisa digerakin. Tapi kalau misalnya lagi kontraksi itu kan akan susah buat digerakin kan. Nah kira-kira kalau misalnya ketika dia kontraksi terus ini nggak bisa digerakin, berarti ada infiltrasi nggak? Ada. Iya betul. Jadi kalau misalnya ketika dia kontraksi terus ini nggak bisa digerakin, berarti dia ada infiltrasi ke dinding. Gitu deh. Udah gitu minta pasiennya duduk. Habis itu, jangan lupa lakuin yang sebelahnya ya. Udah gitu kita periksa ke KGB. Jadi KGB itu sebenarnya kan aksila sama klavikula. Karena sebenarnya KGB itu kalau di leher di sternocleidomastoides itu sebenarnya masih bisa karena demam-demam biasa atau ispa-ispa biasa. Jadi kalau batuk pilek terus kalian cek itu sebenarnya kadang suka ada gitu kerasa KGB-nya. Cuman kalau udah di klavikula sama di aksila, dia pasti patologis, pasti keganasan gitu. Terus ngecekinnya kalau yang aksila kalau yang klavikula dulu dia sama aja kayak tadi, supraklavikula, infraklavikula, kiri kanan. Terus kalau yang aksila duduk di bed, jadi kan pasiennya sebenarnya jadi tinggi kita kan. Boleh pinjam tangan kamu nggak? Sini. iPad-nya sebelah dulu ya, sorry. Jadi gini, posisi periksanya, tangan ini harus diangkat sejajar bahu kan. Jadi bisa kita pegang kayak gini. Atau kalau misalkan kamu lebih tinggi dikit dari kan, kamu simpan di atas pundak aku, betul, kebalik gitu. Terus langsung kita raba aja ke sebelahnya. Jadi bersilang. Terus ngerabanya itu siap. Dia pakai telapak tangan aja. Kita raba ke sini. Raba di aksila. Terus turun sedikit ke pectoral buat lihat apakah ada tulisan KGB juga di sini. Gitu deh pemeriksaannya. Terus sederhana kan? Tapi yang ribet adalah pelaporannya. Sekarang kita ke pelapor. Pertama-tama pelaporan itu adalah lokasinya dulu. Jadi ada yang ingat nggak pembagiannya gimana kalau buat payudara? Ada yang medial atas, medial bawah, sama lateral bawah, sama lateral atas ya. Terus buat pelaporannya itu pertama kita bilang dulu di regionya. Jadi misalnya pada regio payudara kanan, pada payudara kanan, regio medial atas misalnya terdapat massa, dia multiple atau satu doang. Jadi terdapat massa, sebuah massa atau massa multiple. Kalau multiple itu kan dia banyak ya berarti. Kita harus ini jumlah. Terus ukurannya itu lebih baik kita sebutin kira-kira pakai sentimeter aja, panjang kali lebar kali tinggi, dibandingkan kita bilang kayak segede bola kelereng atau segede biji jagung gitu tuh. Ada beberapa konsultan yang nggak suka, jadi kita mending langsung aja kayak kira-kira aja, misalnya kayak 3 kali 2 kali 1 cm kayak gitu. Sebenarnya kira-kira sih kalau misalnya ada penggaris mungkin bisa pura-pura dihitung, atau biasanya sih dari jari kalian gitu. Misalnya aku udah ngitung ini 1 cm, berarti ini sekitar 2 cm deh, ini 2 cm, ini 1 cm gitu. Lebarnya ya bisa kira-kira kayak gitu. Udah gitu cek juga dia batasnya tegas atau enggak. Ini tegas nggak batasnya ini? Tegas. Ini tegas, yang ini nggak tegas. Permukaannya bisa bilang permukaannya tidak rata. Kalau ini permukaannya licin atau rata, boleh licin boleh rata. Terus konsistensi, kenyal atau keras. Yang ini keras nih, yang ini keras. Ini keras, ini kenyal, jadi bisa bilang juga konsistensinya. Udah gitu mobile atau immobile. Mobile atau immobile tadi yang kita gerakin gini. Dan apakah ada infiltrasi ke dinding dada atau ke kulit yang tadi yang kita minta dia kontraksi itu. Misalnya jadi contohnya pada regio
medial atas payudara kiri terdapat massa multiple berukuran seperti ini ya. Massa multiple berukuran paling besar 2 kali 2 cm, paling kecil 1 kali 1 cm. Batasnya tidak tegas, kemudian permukaannya tidak rata, konsistensinya keras, immobile, lalu terdapat infiltrasi ke dinding dada kayak gitu. Cepetan nggak? Oh, tadi tegas itu kayak apa? Tegas itu Jelas. jelas, ini tegas batasnya. Oh. Jadi kamu bisa ngebedain mana yang jaringan sehat, mana yang masanya gitu. Jadi tadi yang kalau infiltrasi ke dinding itu bagaimana pas kontraksi? Betul. Terus Jadi yang dicubit itu apa berarti? yang dicubit itu infiltrasi ke kulit. Kalau misalnya suruh yang ini itu infiltrasi ke Ke dinding dada. Kulitnya tuh yang di cubitnya emang yang mana? Yang atas tumornya, Atas tumornya. di atas. Misalnya di sini kan ada benjolan nih. Yang dicubit bukan yang ini kan, masanya bukan di sini kan. Masanya di sini kan. Jadi kamu cubit kan di atas ini. Oh, di atas. Di atas masa tumornya gitu. Contoh infiltrasi kayak apa kan? Contoh infiltrasi itu lebih ke ini sebenarnya bisa deh. Contoh infiltrasi misalnya gini. Ini tuh nggak bisa digerakin kan? Iya. Infiltrasi itu bakal kayak gini kerasanya. Jadi ketika dia kontraksi dia akan kerasa kayak gini, dia nggak bisa digerakin gitu. Oh. Dia nggak bisa digerakin kayak gitu. Kak, mau nanya bedanya imobilisasi sama infiltrasi itu apa? Konsepnya? Immobile. Jadi mobilisasi dari imobilisasi itu lebih ke si tumornya. Jadi kan sebenarnya kita kan banyak, lainnya kan ada kulit, terus ini ada glandsnya, di bawahnya ada otot dinding dada. Kalau mobilisasi itu mobile atau immobile itu cuma si tumornya doang. Jadi kita melihat apakah tumornya masih bisa digerakin atau enggak, si masanya ini bisa digerakin atau enggak. Kalau infiltrasi, jadi kan kita ngegerakin juga kan sebenarnya, tapi kita mau lihat dia tuh sebenarnya udah masuk ke dinding dada atau belum. Kebayang nggak? Dia tuh udah masuk, dia kan kalau kanker apalagi ya, dia kan bisa metastasis nih. Dia bisa tumbuh kemana-mana, dia bisa tumbuh ke kulit, ke atas, atau dia masuk ke bawah banget, ke dalam otot gitu. Jadi kita ngegerakin buat mastiin ini dia udah masuk ke otot atau belum gitu. Kebayang nggak? Tapi ngeceknya berarti kalau imobilisasi nggak perlu pegang area. Nggak perlu. Kalau mobilisasi tuh, kalau mobilisasi kita cuma gerakin masanya. Kalau misalnya infiltrasi, kita gerakin semua payudaranya ini. Oh, semua payudara. Tadi kayak gini. Oh. Kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Rasanya kayak gini. Ini mobilisasi. Ini infiltrasi kayak gini. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Jadi KGB gimana Kak tangannya? KGB itu tangannya Gimana? bersilang aja. Jadi gini, Silang. Nah, Ini. langsung kayak gini. ini terus kan dari sini, Ya, habis itu Di sini. sini, sini bisa kayak gini, ke sini, terus ke bawah sini. Ya. Ke sini. Terus udah gitu turun. Satu lagi di sini. Sini udah. Terus kalau yang clavicular tinggal gini udah. Supraklavikula, infraklavikula gitu. Supraklavikula, infraklavikula. Kayak gitu. Gitu. Yang suka di atas, yang suka di bawah. Oke, yang pas kayak gini itu ngobrol padu sama siapa ini? Sebenarnya anak Kepala Bandu sih. Sama Bandu juga nggak apa-apa kok. laporan KGB gimana? Sama-sama. Jadi tadi yang aku jelasin regio, terus kayak konsistensi, bla bla bla, itu sebenarnya general rule buat jelasin semua masa di semua tubuh, semua gitu. Jadi kayak gitu aman. Oke. Sampai itu. Berarti kayak soal mobilitasnya gimana kalau misalnya Mobilitas. di berarti kalau di KGB tuh misalnya di sini kan Iya, digerakin aja sih juga KGB. gerakin, Betul. nyari tekan tuh hanya KGB. Jadi tekan tuh masanya juga bisa ditekan. Kalau KGB tekan tuh sebenarnya pas kamu tekan tuh dia akan bilang sakit banget, atau kamu bilang ibu kalau sakit bilang ya kayak gitu. Kalau bilang gitu juga nggak kalau yang payudara? Payudara juga boleh bilang gitu. Tapi sebenarnya kalau kanker sih dia less likely akan sakit ya. Dia lebih ke infeksi kalau yang sakit-sakit. Kalau di orange tuh yang kayak gimana? Yang ini mana? Ini kayak gini. Ini sama ini ada yang kayak yang bukan ini Kak. Ini nih. Ininya ya. Enggak, ini skin dimpling. Oh dia Ini skin dimpling tapi gede Cekung banget. ya? Heeh. Cekung ke dalam. Kalau payudara sama skin dimpling jadi kan nanti diinspeksi. Jadi ketika inspeksi ada ini. Bentuknya kayak gini. Bentuknya apa sih? bisa kelihatan Kak. Hah? Kalau dari Literalis apa? Bisa itu Oh, emang yang di sini. itu emang di kulit Di kelihatan. sini 100 anterior nanti. Iya, dikira di Gue dalam. lupa.
Yang mana? Oh, petrol ya? Alia. Petrol mah di sini. Aku mau nyoba deh, Kak. Aku masih bingung. Boleh. Mau nyoba dari awal, Kakak boleh tolong. Boleh. Pandu. Atau mau ini nggak? Mau di review nggak yang Breaking Bad News atau kalau udah bisa? Boleh. Setelah kalian Breaking Bad News sebenarnya nyamping juga sih. Itu ilmu-ilmu psiki, yang ilmu empati dan segala macam. Oh, ini campur sama Breaking Bad. Iya. Baca di awal bilang beneran cuma di kayak selama ini ibu, jadi untuk menjaga darah jangan lupa ibu kalau di rumah lakukan sadari itu. Iya, Iya, bisa pakai sadari, tambah ya. sadari. Itu setelah inform konsen. Ngomong gitu aja. Ngomong gitu aja. Bisa dilakukan saja di rumah ya Bu, nah tulisannya sadari. Nggak usah dijelasin juga nggak apa-apa. Soalnya tuh kayak kalau aku sih nggak pernah dapet ya. Ini digabung dengan BBN, cuman katanya rotasi-rotasi yang atas kalian ada yang dapet ya. BBN tuh kita satu stasiun. Biasanya habisnya langsung BBN. Tadi teman-teman kalian udah bilang gitu sih, ada yang dapet itu tahun lalu. Payu apa psiki? Payudara. Tapi tahu tuh si pasiennya tuh bukan BBN. BBN bukan ini. Oh iya. Payudara. TB. BBN lah, kalau nggak TB payudara nggak sih? Nggak tahu ya. Tapi kalau BBN ya udah pakai yang spikes itu aja ya. CSO. Kalau misalnya ya udah aku BBN yang payudara aja biar sekalian. Kalau BBN payudara itu kan yang spikes itu kan, yang kalian harus bikin rapor dulu terus tanya ke pasiennya mau sejauh mana tahu penyakitnya, perlu temenin sama keluarga atau enggak, sama tanya juga udah pasien ini udah sempat baca-baca tentang penyakitnya kayak gitu kan. Terus ini tuh kita harus ngasih informasinya juga dalam bentuk potongan-potongan gitu kan. Jadi kalau CA payudara tuh pelan-pelan dulu aja. Jadi pertama jelasin sih kalian nemuin apa di pemeriksaan fisiknya. Jadi ya Bu, tadi dari pemeriksaan fisik saya temukan masanya ini mengarah ke keganasan ya Bu, karena tadi ada tidak rata, terus dia membesar, ibu juga mengalami demam, soalnya kayak gitu, ada gejala-gejala keganasannya dan penurunan berat badan kayak gitu. Sampai diagnosis terus diam dulu, kasih pasiennya waktu. Udah gitu, Warning shot. iya terus iya Bu, kalau dari saya sih mengarahnya ke kanker ya Bu gitu. Jadi emang harus kita nggak boleh sugar coating juga. Dan itu baru bilang kalau ini ini diagnosis selanjutnya harus saya rujuk ke dokter bedah karena harus biopsi dan mamografi Bu. Biopsi, mamografi, dan tata laksana selanjutnya itu bisa pembedahan, kemoradiasi yang juga akan yang juga akan dilakukan oleh dokter bedahnya kayak gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Sama saya tujukan, udah pernah bikin belum saya tujukan? Pernah kan ya? Ini sebenarnya kan tinggal ngisi aja deh, kalau di formnya tinggal ngisi. Jadi si hasil pemeriksaannya ini kan tinggal ngisi doang kan, data-data doang kan. Pemeriksaannya tinggal tulis aja tadi temuan kalian. Jadi pada payudara kanan regio medial atas ditemukan massa berukuran bla 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 gitu. Kalau anamnesis misalnya pasiennya ada turun berat badan atau demam, itu kan yang ngarah ke kanker kan. Bisa kalian tulisin juga. Diagnosis sementaranya kalian tulisnya suspek CA mamae, karena dia masih belum pasti kan. Kalau menurut saya harus mamografi sama biopsi. Jadi kita tulisnya suspek CA mamae, dedenya misalnya tumor filoides atau apa gitu terserah. Gitu deh, terlaksana diberikan belumnya tidak ada. Udah. Nah, nanti pas OSCE itu emang kita anamnesis. Kalau misalnya nggak nulis sekolah nggak bisa tulis, nggak ada. Kalau yang biopsi sama mamografi itu tulisnya di mana tadi? Oh enggak, itu edukasi ke pasiennya. Oh, tapi di sini nggak Di ditulis. sini nggak ada kan, kita belum melakukan itu Oh, kan. iya. Iya. Jadi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Yang di sini nggak dong? Pemeriksaan penunjang laboratorium. Oh ini maksudnya ini cuma di checklist aja. Oh, oke. Biasanya ini nggak ada sih kalau di surat rujukan. Berarti fokusnya ke diagnosis. Diagnosis sementara pemeriksaan. sama pemeriksaan. Cuman kalau mau nulis di sini ada mamografi, terus tindakan berupa radiasi atau hemoradiasi juga nggak apa-apa. Oke, berarti fokus dua ini ya. Oke. Soalnya kalau aku nggak pakai template ini dulu sih, jadi aku langsung nulis kertas kosong doang, nulis sendiri. Kuning ya. Kayak mohon untuk diagnosis dan terlaksana lebih lanjut, udah gitu aja. Sorry kecepatan ya. Kalimatnya. Ini kan dia udah tinggal checklist. Kalau misalnya nggak ada checklistnya atau kita bukan isi template, nulisnya tuh cuman kepada dokter. Tapi kayaknya kalau misalnya ada dokter nggak usah deh. Ini kayaknya angkatan aku doang. Jadi kita nulis sendiri cuman kayak kepada dokter bedah di rumah sakit apa. Dengan ini saya merujuk pasien, nama, umur, identitas, terus pemeriksaan fisik, temuannya, yang ini yang analisis sama pemeriksaan penunjang, diagnosis sementaranya apa, terus tulis mohon terlaksana dan diagnosis mohon diagnosis dan terlaksana lebih lanjut. Sudah.
Dokter bedah ya berarti. Bedah. Oke. sip. Oke. Aman? Bisa. Ini Dok? sebenarnya gampang, lebih ke yang ribet itu adalah deskripsi si masanya. Tapi ada kayak tilik yang harus diinin nggak? Contoh kan tadi kayak mobilisasi, konsistensi, bentuk, ukuran, jumlah. Kayak kalau dinyebutin 5 itu cukup apa kayak berharus semuanya? Cukup sih, maksudnya kayak banyak banget kalau mau variasi-variasi. Yang penting pentingnya itu soalnya kan kita bisa bedain dia ganas atau enggak ganas tuh dari ininya kan. Misalnya kayak kalau misalnya maaf ya, sorry. Misalnya kayak dua ini tuh ini lebih mungkin jinak karena dia kan batasnya tegas, permukaannya licin, terus konsistensinya kenyal. Kalau dia udah keras, udah gerinjel-gerinjel, dia bakal lebih mungkin dia kanker kayak gitu. Sama kalau inspeksi yang pas ini sama ini itu sign simetrisitas yang dilihat apa? Ini kan simetrisitas. Jadi kalau yang angkat tangan sama yang biasa tuh kalian cuman kayak tadi yang POD orange, skin dimpling, ada masa atau enggak, inflamasi atau enggak. Jadi ini adalah inspeksi umum. Ada Yang- masa apa enggak? Iya, gitu ya? yang di pinggang terus busungkan dada itu buat lihat tumor yang lebih dalam. Jadi apakah ada tumor yang lebih dalam? Terus yang simetrisitas baru yang ketika membungkuk Oke. kayak gitu. Oh, Tadi ada. apa? Kan kita inspeksi kan, cuman kalau misalnya inspeksi kan kalau Oh, sama ini kita nggak tahu dong berarti kan. Itu boleh dicek. Berarti kalau misalnya OSHI gitu pas kita inspeksi gimana nyuruh mereka angkat tangan Ada. dulu, ada perubahan Oh ya, nggak? tetap nyuruh angkat tangan gitu. Itu kan pakai probandus dan probandus pakai baju kan biasanya. Angkat tangan, terus yang di pinggang, terus yang menunduk, terus kalau lagi nih, dok hasilnya bagaimana, kita mau nanya penguji. Setiap, gerakan berarti ya? Kalau aku sih lebih prefer kamu ngelakuin dulu semuanya, baru kamu nanya ke penguji gitu. Oh iya. Oh, oke. Kalau nggak pas kamu lagi itu kamu sebutin apakah ada ini, apakah ini, jadi penguji tahu apa yang mau kamu cari dari inspeksi itu kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau coba, Tapi kalau menurut kakak mendingan langsung nanya aja nggak kayak dok ini hasilnya bagaimana dok? kalau aku sih lebih suka gaping rep dulu di awal, baru nanti nanya dokternya biar kayak waktunya itu masih banyak nih sisanya. Oke, berarti langsung kayak pas daya semua kayak inspeksi gitu-gitu baru kayak nanya dok kira-kira ini dari hasil inspeksi hasilnya apa dok? Iya betul. Tapi nanti pas palpasi beda lagi, jadi kayak satu-satu. Inspeksi aku nanya penguji, Kalau inspeksi kan kalau inspeksi kan udah kelihatan biasanya kan, di sini juga nggak kelihatan. Gitu deh. Pakai mau coba? Sumpah jujur bingung, aduh kayak sebenarnya tuh yang ini. Ke situ apa? Lalu Oh, langsung gua. Lo ini gue ya kayak Udah, gua dulu. ya. Oke, ini Selamat pagi. lu taruh aja pesan ke mereka. Lu Taruh aja kayak tadi. apa bro? Bakal ini ya udah bentar. Tapi dia sampai Gue pengen lihat. Berdiri. Nggak usah sampai. Oke, selamat siang pada Pak. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Bunda Salah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk payudara. Sebelumnya karena Bapak juga seorang wanita, jadi izin untuk ditemanikan dengan perawat juga ya. Sebelumnya baris cuci tangan boleh minta Bapak dan Ibu, Di awal aja. Ibu aja, Pas dia Ibu untuk membuka baju dan Jadi ini kalian BH. informasi ya di awal, oke bu, Berapa? boleh ya bu buka Berapa baju, juga saya ya? cuci tangan. Jadi kalau bisa periksa aja. Oke Ya Bu. Bu anjing. Ya serius, alasannya kasih tahu. Aduh, dicek. Dia dulu bilang. Iya. Apakah saya boleh tolong buka bajunya dulu terlebih dahulu sebelum kembali lagi. Oke, baik. Sekarang pertama boleh saya minta Ibu untuk menggerakkan tangannya ke atas. Belum. Sebelum Itu itu, kan nggak ada ya sebenarnya, itu lebih sebelumnya ke seperti yang udah kami berikan seharusnya ke kayak Ibu gitu yang dilakuin. untuk Kalau melakukan kalau rekomendasi nggak ada, nggak usah sesuai dilakuin. sadari ya. Itu benar. Tapi kalau kamu sendiri, So langsung kan yang tangan ke Aku atas. lebih prefer Oke, mau sebelum Sadari. Bro, pasiennya cuma apa ntar di rumah dicek sendiri ya kalau gitu ya. kayaknya nggak apa-apa, aku tuh bakal nyebutin juga. Nanti bakal ada Ngomongin ini gimana? ibu sama perawat gitu. Ya terkait di apa? Ibu nanti pemeriksaannya boleh dilakukan sendiri di rumah dengan teknis sadari ya bu. Oke. Berarti ini pasien dulu kan? Pasien dulu kan? Kalau yang berdiri sama ini, Duduk di kasur juga nggak apa-apa. Dia duduk. kalau berdiri boleh nggak? Berdiri boleh. Bungkuk juga. Berdiri boleh. Iya juga. Tapi bungkuk tuh di kasur juga kadang-kadang ada dikit. Iya. Oke. Mungkin boleh ikuti posisi saya dulu
dulu Bu seperti ini. Berarti Oke, sekarang langsung boleh langsung angkat ngeliatin ke orang, atas. langsung ngeliatin ini nggak usah Oke, kayak bilang boleh. dari ini Tangannya itu ke samping. diatur aja. Diatur aja. Oke. Samping gini nggak sih? Boleh Ya, tolong samping ngangkat kedua gini. Ini tangannya. sambil lurus gitu. Oke, sekarang boleh membungkuk. Oke, ibu boleh tolong Oke, menaruhkan kedua baik. tangan Untuk di inspeksi umum tidak ada Kemudian, orange untuk- dan tidak terlihat ada tumor yang kelihatan kasat mata untuk dan inspeksi saat selesai, membungkuk kira-kira payudaranya terlihat untuk hasil dari simetris. inspeksi sendiri apa? Oke, Jadi baik. kalau begini Selanjutnya kamu mau nanya, kamu mau lihat apa aja, kamu butuh data apa aja. Oh iya, iya. Iya, jadi kadang tuh kalau misalnya kita kayak pas inspeksi kita cuma gitu doang. Dia kayak nanti kamu Ini di stop itu. kamu mau lihat apa aja, Lu pas palpasi inspeksi gua dia aja. bakal nanya gitu. Saya masih daftar. Itu nggak apa, kamu harus jelasin saya mau lihat apakah ada skin dimpling bang, apakah ada body orange gitu. Atau pas lagi inspeksinya kamu bilang saya mau lihat apakah ada skin dimpling, apakah ada discharge, apakah ada body orange, apakah simetris atau enggak gitu. Dari akhir ya. Benar. Kayak juga saya Umumnya apa aja? terkait dengan hasil inspeksi Tidak ada apa, yang fokus, saya skin inginkan dimpling, adalah apakah ada kasimetrisan skin terhadap discharge, payudara, kemudian apakah ada skin dimpling ataupun mungkin ada body orange sama kemerahan pada payudara. Ada masa di payudara kiri. Oke, oke baik gitu. Terima kasih banyak. Oke, ibu saja saya akan melakukan tekan palpasi, nggak apa-apa, bilang palpasi. Saya mau palpasi. Terus saya akan melakukan palpasi kepada ibu. Mungkin ibu merasa nyaman, ibu boleh tolong tiduran dulu bu. Ini kurang ini nih posisinya di Kasih suami. bantalnya sebenarnya kayak kayak ada makna udah lurus nggak apa, tapi di apa sih di ini aja di kayak gini nah. Oh iya kan di sana. Di Kamu bawah. palpasi di ini aja kamu lihat ya. Nggak tahu nih Gimana ya? itu Kak di bawah. Di bawah punggung, di bawah punggung. Dari atas kayak gini. Kalau nggak di sini nih. Sorry ya, di sini. Sini kayak gini kan. Oke, saya cek palpasi ya bu ya. Kemudian Oke, sekarang Dari atas. oh iya deh, kita dari apa sih? Dari sini. tidak keluar ada. Dari sini. Tapi kalau udah ada masa, kamu Oke, udah masanya buat mobilisasi ada sama cek. infiltrasi. Coba dong ulangi tadi palpasinya gimana? Kalau aku diajarin gini pas tiga lapisnya. Nah sebenarnya tuh kan namanya overlapping ya. Yang overlapping tuh bukan tangan kita yang overlapping, tapi si bagian yang udah kita yang lain gitu. Jadi kan kalau misalnya kita kan dari atas nih, kalau kayak gini, kamu palpasinya malah ke tangan kan sebenarnya. Kita kan tujuan mau palpasinya, jadi sebenarnya nggak usah terlalu yang kayak gini-gini banget. Tapi kalau aku sih kayak gini ya. Jadi kayak gini aja. Terus kalau udah vlog udah Oke. gitu deh. Berarti kayak gini. Begini ya. Ya ada cepet juga. Terus dicubit. Habis itu kita cek apakah ada infiltrasi atau enggak. Kita coba gerakan. Infiltrasinya kalau ada rumor apa? Sebenarnya tetap ada nggak ada tetap dulu. Kalau kalian sebenarnya kalau kalian mau masuk cuman ya biar nggak lupa nih sebenarnya. Ya dikerjain aja. Oh sama aja tangannya jangan lupa ya, biar Oh iya. tangannya diangkat ke kepala. Tangannya mau nih. Oh itu pas di awal banget. Di awal Terus ya. tadi yang butuh buat megangin Railing. Railing, jadi tadi kan udah kayak gini nih. Sorry ya, aku nggak bisa membelah diri sendiri mbak satu-satu bentar. Jadi tangannya kan tadi di atas kepala kayak gini biasa. Iya. Itu kan buat dilatasi, terus cek nipple discharge. Kalau ada masa cek mobilisasi, terus baru cek yang infiltrasi kulit. Nah udah gitu, ibu boleh tangannya sekarang kepalakan ya bu, atau boleh bu genggam railingnya buat cek infiltrasi. Berarti mau mungkin kan sama Kalau infiltrasi juga tuh nggak Kak. megang railingnya. enggak. Jadi time tip bisa 10 menit aja. Oh, udah kan ya? Terus abis itu boleh nambah gak? boleh kalau nyubit Tapi udah ya. Udah kan. nyubit ini yang gini Semuanya itu sih. berarti kan di semua. Terus abis itu Terus udah lagi ini sama. dulu. Sudah rekam. Terus abis itu coba cek Oke, ininya. pertama izin untuk cek KGB dulu ya. Tangan ini boleh jadi Kalau discharge-nya baru diginiin. Oke, Terus KGB udah coba langsung dipalpasi sampai laporin pectoralis. buat satu sisi dulu atau kayak semuanya dulu di palpasi. Di bawah sini semua nggak apa-apa. Oke.
Terus Soalnya cek kita biasanya misalnya tadi kamu habis yang normal. Grammatikula. Biasanya itu kamu dari yang sehat dulu kan. Jadi yang sehat dulu. Terus kamu palpasi. Dari hasil pemeriksaan Oh, berarti harusnya tadi lengkap nggak ya, kesini. ditemukan tumor pada payudara sisi kiri dari daerah medial inferior Terus yang sebanyak 3 yang berukuran 1 kali 1 Jangan cm. tuh ya, Mel ya. Dan mobilitas yang lumayan lancar, konsistensi yang kenyal, dan Kiri kan untuk atas bawah. bentuknya Ini aja. Ini coba. nggak ada bentuk ada Atas bawah. konsistensi, imobilitas, jumlah ukuran permukaan. Makanya di sini. Lu belum bilang tegas. Tegas. Oh ya, permukaannya tegas. Kamu di sini deh. Kamu di sini. Kurang lebih gitu. terus habis itu ini semuanya Ini udah tangan. Saya siap main. Tolong rekam. Saya akan speed up. Kalau aku agak gini kecil gak bisa. Agak pernah lihat kayak gitu. terus tadi sama ini ada masalah pada Oke, baik, selamat siang Ibu Sarah, Ibu, anak saya Rifa, mau sertifikat kedua. Ini saya berusaha Ibu siapa dan tanggal lahir. Setelah di sini saya izin untuk memeriksa peredaran untuk melihat apakah bentuknya ada. Nanti saya akan meminta Ibu untuk membuka bagian merahnya dan memegang mungkin bagian sensitif. Dan makanya di sini saya ditemani oleh perawat untuk menemani saya. Kalau kabar kenan, baik, mungkin saya izin sampai dahulu sebelum Ibu dari kondisi dan merahnya ya. berarti kita cuma siap laporan Baik Ibu, sebelum memulai pemeriksaan mungkin nanti ketika di rumah boleh dilakukan pemeriksaan sendiri ya Bu dengan teknik saudari nanti yang sama yang akan saya lakukan. Baik Ibu, boleh nanti duduk di samping bed. Oke, boleh duduk. Dapat masa aja. Mari pertama saya izin untuk melihat terlebih dahulu secara garis besar. Oke, baik. Ada ukus, tidak ada dinding dan sebagainya. Baik, sekarang boleh tangannya diangkat Ibu ke atas. Oke, Keras. baik, tidak ada kekurangan, tidak ada skin dimping, dan tidak ada inflamasi. Selanjutnya boleh tangan ke samping. Oke, begini. Oke, sama aja. Baik, boleh sambil digosongkan dadanya. Oke, tidak ada tanda-tanda tumor yang dalam, tidak ada skin dimping dan sebagainya. Sekarang boleh ke depan Ibu, digantungkan. Oke, baik, tidak boleh darah terlihat simetris, tidak ada tanda darah dan Sama tadi kamu Oke, kurang. baik, boleh. Sekarang boleh tidurkan Ibu di bed. Saya di Reza sini. ukurannya bilang Di pasien gua. untuk ukurannya Lagi record. tinggi kemudian untuk ukurannya kira-kira Gua jadi vital, Ibu boleh diperiksa bagian kanan dulu. Saya mau masuk dulu. Tangannya di belakang kepala. Ini, kemudian Itu yang dikontrasi tuh di dada. selanjutnya saya izin untuk memeriksa Ini ada dari payudara dikontrasi. yang rambut Boleh tinggalnya dari dikontrasi itu bisa ke atas ke bawah, bisa ke kulit, bisa ke dinding dada. Gitu. berarti kalau misalnya kayak ini jatuhnya mobilitas di lebar 3 Tinggi itu. lebar 3 panjangnya Dua. Ini. Dalamnya satu. Kedua. Boleh? Oke. oke Ini pura-pura. Oh ya, kamu mau? Sorry. 3 menit lagi guys. Mulai dari paling awal ya, Kak. pemeriksaan pada Ini siapa nih pasien saya? kelenjar getah Kamu. bening duduk kemudian Laporan ya tadi? letakkan Soalnya Soal tumor ada di sini. Infiltrasi kulit, kemudian infiltrasi Ibu selanjutnya boleh Coba kamu gimana tadi palpasi? pasien. Oh ya, oke. Terus Udah pro ya dah. Hari ini kita Misalkan tumor di sini, terus cek mobilisasi, set. Oke, kemudian cek infiltrasi kulit. Oke, selanjutnya Ibu boleh tangannya pegang handrail. kan bisa Sekarang saya izin cek infiltrasi ke dada, ke kanan, kiri, atas, bawah. dada itu kan kita nggak tahu kan kita harus nanya Sorry. Oke, baik, sudah semua. Selanjutnya Ibu boleh duduk kembali di samping bed. Selanjutnya saya izin untuk memeriksa dari KGB ya. Boleh tangannya di
tangan saya. Saya izin mau Aku geli banget. lalu geli banget. Kalau misalnya perubahan di Baik, situ, akhirnya Oke Bu, Bapak boleh baik Bu. tidak ada tanda umur ya, selanjutnya di belakang sebelah Sekarang dan boleh apa tangannya? oke di atas satu nomor. Oke, baik. Untuk pertanyaan sudah selesai Ibu, boleh digunakan kembali baju dan beranya. Berat saya cuci tangan kembali dulu ya. Baik Ibu, pemeriksaannya tadi ditemukan tumor di daerah medial atas dengan jumlahnya multiple dan ukurannya 1/4 meter atau begitu lereng dan kalaupun dia ada di sini ya, permukaannya licin, konsistensinya itu mendingan ceknya ke perubahan dulu saja berarti. Iya, enggak. kistis. Terus Kalau sama Reza pakai yang awal. yang mana yang mana? Oh 7 menit sekarang lu duduk di Dari sini. awal. Kita gua mau Oh, ini mau di boleh. Oke, makasih Jam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syarat Umar Rasyid, T24 tahun 2025. Hari ini saya akan melakukan ini perusahaan juga ada. Perkenalkan Bu. Halo, dengan nama siapa Gimana Bu Pak? perasaannya? Bu. Khawatir Halo Bu Santi, Bu Santi, hari ini saya sebagai mahasiswa FKUI dari Fakultas tingkat semester 4 akan melakukan pemeriksaan payudara dengan Ibu. Dengan prosedur ini pada Ibu wanita supaya Ibu merasa lebih nyaman, saya dengan suster saya untuk menemani Ibu selama prosedur ini ya Bu. Untuk prosedur ini saya juga memerlukan Ibu untuk melepaskan bajunya supaya saya bisa ngecek dengan lebih jelas ya Bu. Apakah Ibu berkenan? Anjing saya Apalagi ini sebagai tambahan Ibu juga bisa melakukan ini di rumah kalau Ibu mau dengan teknik sendiri ya. Ini sebelum Ada di sini. apakah Selagi saya cuci tangan Ibu silakan lepas baju ya. jadi hasil pemeriksaannya gimana dok? Oke, udah selesai. Jadi Oke Bu, buat jadi yang pertama boleh tolong angkat tangannya ke atas Bu. dugaan sementara. Jadi Oke, sudah. apakah Ibu siap untuk Sekarang mendengarkan? ditinggal, Siap. ditinggal. Terus Ke depan. Jadi Ibu, tadi kan Setelah saya itu juga tolong pemeriksaannya Ibu. dan dari hasil kami Oke, boleh bagian balik kami posisi normal. Itu tuh harus curiga sebenarnya dia kan boleh ini bedanya suka ada banget. sama Jadi kayak Ibu cukup bungkuk aja soalnya kita mau lihat dia tuh Oh, menggantungnya kayak Kayak gimana. gini, kayak gini ya. Iya. Enggak kalau kayak gini sih nggak kelihatan ya Pak. Terus ngomongnya apa? Apa simetris atau enggak? Oh, oke. Dari inspeksi yang tadi saya lihat payudara simetris ya. Udah ngomong simetris aja. Sih ya, Ibu sebenarnya. tenang dulu. Sama tadi inspeksi itu sebenarnya apa ya? Oh, ada skin deep Kabarnya gitu kan. lumayan shocking juga. Ini nih. Tapi Ini ini periode masih orange. dugaan juga ya Bu. Skin dimpling itu dia Jadi, kayak ketat, jadi kayak dimple Oh, atau ada masa. Jadi jadi waktu selain ini inspeksi kami sebenarnya akan kita jadi kan melakukan kita inspeksi nih. pemeriksaan penunjang juga. Kamu boleh kayak saya akan Jadi inspeksi terus kamu tuliskan nyuruh diagram terus baru rujukan nanya ke dokternya buat hasilnya Ibu apa untuk atau pas pemeriksaan hasilnya apa tadi biopsi kamu bilang dan dok apakah ada pemeriksaan, skin dimpling apakah ada bermelis apakah ada masa kayak gitu karena belum atau pas pasti. kamu lagi inspeksi kamu bilang saya mau cek apakah ada tadi skin dimpling periode orange masa kayak gitu Saya ingin Terus, ngecek apakah ada Oke, skin berarti dimpling saya atau mesti saya. ke dokter lain Oke, ya. setelah Iya, ngecek nanti saya akan Boleh rekomendasikan bilang simetris. simetris ke simetris kan tadi yang pas dia gantung ya ini periode orange ya Jadi periode orange sampai kita Kulit jeruk aja. benar pasti kalau kamu lupa bilang aja apakah ada kulit jeruk nggak akan bisa lagi atau apakah kulit jeruk. Ibu, Oke, kalau masih ada mari kita pertanyaan. mulai inspeksi. Aman dong. Ngomong itu sebelum naik ke atas. Oh, sudah. pas naik ke atas pas naik ke atas Ke atas. Terus kayak gini bilangnya simetris. ya itu satu naik ke atas Atas. dua ditinggal busungin dada buat yang bagian dalam apakah ada masa lagi baru bungkuk untuk melihat apakah simetris atau tidak Oke. Oke. Sekarang boleh lanjut Bu, silakan. Maksud saya ngelaporinnya takut ya. Oke Bu, ini biar Ibu lebih santai saya akan Coba sih, Bapak sih, di punggung Ibu. Oh iya, ini ada tumor. Oke. Ibu saya izin palpasi ya Bu. Jumlahnya di daerah medial atas dan bawah dengan konsistensinya cukup keras dan permukaannya juga tidak merata, batasnya pun Oke, cukup keras detailnya. dan Ibu tahu stabilitas saya akan mau cek nipple Saya discharge akan cek nipple nipple dan discharge. selanjutnya untuk cek Oke, setelah itu kayak gini. setelah itu Oke. ini kan Ini hasil bisa sehat dicubit, kan bisa filtrasi ke kulit. kalau Selanjutnya Ibu berarti kamu nggak usah cek boleh memegang handrail Ibu. boleh ibu boleh tolong Handrail tadi terus Oh, saya ngangkat tangannya Bu ke sini supaya bisa lebih jelas.
set set. Oke. Berarti belum konsentrasi ke dada nih. Rakit kiri Tapi kanan. udah ikutan sama kulit. Oke. Saya izin lanjut ke Baik, payudara Ibu. sisi kiri ya Bu. Pemeriksaan Dari sini. payudara sudah selesai, sehingga jadi bisa bagian Kita Sini. udah sih gitu bang. Sirkulan ke dalam kayak 2 kali ke Dua bawah, lagi? 3 kali juga Hah? boleh. Dua kali. Dua lagi. Karena harus Oh, yang bagian dua dalamnya juga stationary. kalau palpasi. Kalau ini Jadi makin lama tuh makin ke tengah gitu si palpasi. Lama makin ke sana palpasinya. ini apa sih? Sekarang Udah buat orange. nipple discharge. Terus lihat konsistensinya. Masanya dulu kan. Iya, masanya. Kan kita langsung di sini berasa kan. ada rotasi. Kamu cek, kembali dulu pada kamu telat, sorry. Digerakin kiri kanan, atas bawah, 2 cek mobilisasi. Kalau ada yang keras, cek mobilisasi kiri kanan atas bawah. Oke. Bu, Itu cek. cek. Infiltrasi tadi yang infiltrasi ada 2, kulit sama ke dinding dada. Kalau kulit, kamu tarik kulitnya sini. Oke. Ini misalnya, oh ini nggak ada infiltrasi kulit nih. Kalau di dinding dada, ibu boleh tangannya genggam ya bu, railingnya bu. Terus kamu gerakin kiri